105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Halo Sobat Hitzone, balik lagi nih bareng aku, Sofa Fadilah, yang akan menemani kamu nih selama 10 menit ke depan di segmen Learning Journal pertemuan kelima mata kuliah produksi siaran radio. Di segmen kali ini, aku bakal sharing nih beberapa insight menarik seputar radio yang mungkin selama ini sering kita dengar tapi jarang kita pikirin lebih dalam. Tapi sebelum kita mulai obrolannya, aku mau menemani kamu dulu nih dengan satu lagu yang lagi enak banget nih didengerin. Ini dia lagu dari Nadif Basmalah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat menikmati hanya di 105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Perjalanan merentasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Waduh, gimana nih lagunya tadi? Dalam banget ya. Barusan kita dengerin lagu dari Nadif Basmalah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno nih yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kalau kamu perhatiin, lagu ini tuh punya vibes yang hangat banget ya. Kayak lagi jalan santai di sebuah kota sambil ditemenin seseorang nih yang bikin semuanya terasa lebih spesial. Kadang memang bukan kotanya yang bikin berkesan, tapi siapa yang ada di samping kita saat menikmati kota itu. Nah, dari suasana yang santai itu, sekarang kita lanjut nih ke obrolan kita di segmen Learning Journal, di mana kali ini aku bakal sedikit berbagi insight menarik nih tentang dunia radio dan bagaimana radio bisa menjadi salah satu media komunikasi yang dekat dengan banyak orang. Ngomongin soal radio, sebenarnya radio itu adalah salah satu media komunikasi massa nih yang cukup unik. Kenapa bisa unik? Karena radio itu hanya mengandalkan suara, tidak ada gambar, tidak ada visual, tapi tetap bisa menyampaikan pesan ke banyak orang sekaligus. Lewat radio, orang bisa mendapatkan berbagai hal, mulai dari berita, musik, hiburan, sampai informasi yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, proses penyampaian pesan lewat radio ini biasanya disebut dengan siaran radio. Secara sederhana, siaran radio adalah kegiatan menyebarkan pesan nih berupa suara kepada masyarakat secara bersamaan melalui gelombang udara. Jadi ketika seorang penyiar berbicara di studio, suaranya akan berubah menjadi sinyal, lalu dipancarkan melalui frekuensi radio sehingga bisa didengarkan oleh banyak orang di tempat yang berbeda-beda. Kalau kita lihat lebih dalam, radio juga punya beberapa karakteristik khas nih yang membuatnya berbeda dari media lain. Yang pertama, ada radio itu bersifat auditif. Auditif itu artinya hanya mengandalkan suara. Karena itulah penyiar harus pintar menggunakan kata-kata agar pendengarnya bisa membayangkan nih situasi yang sedang diceritakan. Yang kedua, radio itu bersifat transitori atau cepat berlalu. Apa yang disampaikan di radio biasanya hanya lewat sekali. Jadi pendengar harus benar-benar nih memperhatikan saat mendengarkannya.
Lalu ada juga nih sifat imediasi, yaitu radio mampu menyampaikan informasi dengan sangat cepat. Misalnya ketika ada berita penting, radio bisa langsung nih menyiarkannya kepada masyarakat. Dan yang lebih menarik lagi adalah radio juga terasa personal dan intim. Banyak pendengar merasa seperti sedang diajak ngobrol langsung nih oleh penyiarnya. Padahal sebenarnya siaran itu didengar oleh banyak orang sekaligus. Kalau kita bicara soal sejarahnya, radio itu sebenarnya punya perjalanan yang cukup panjang. Awalnya, radio berkembang dari penelitian tentang gelombang elektromagnetik yang kemudian memungkinkan manusia mengirimkan pesan tanpa kabel. Beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan teknologi ini antara lain adalah James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, dan Guglielmo Marconi. Kemudian pada tahun 1906, seorang peneliti bernama Reginald Fessenden berhasil melakukan siaran radio yang berisi suara manusia dan musik. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu tonggak penting nih dalam sejarah radio. Di Indonesia sendiri, radio mulai berkembang nih sekitar tahun 1925 ketika stasiun radio pertama berdiri di Batavia atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, radio juga punya peran penting nih dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke berbagai daerah. Bahkan pada tanggal 11 September 1945 didirikan Radio Republik Indonesia atau RRI yang sampai sekarang nih masih menjadi salah satu lembaga penyiaran terbesar di Indonesia. Seiring waktu, radio terus berkembang nih. Dari yang awalnya hanya menggunakan teknologi sederhana, sekarang radio sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform, bahkan lewat internet atau streaming. Dalam dunia penyiaran di Indonesia juga ada beberapa jenis lembaga penyiaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, lembaga penyiaran publik yang biasanya dikelola oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Lalu ada juga lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial dan biasanya itu mendapatkan pendapatan dari iklan. Ada juga radio komunitas yang biasanya dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan komunitas mereka. Semua jenis lembaga penyiaran ini diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 supaya kegiatan penyiaran tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain sebagai media informasi dan hiburan, radio juga memiliki pengaruh yang cukup besar nih dalam membentuk opini masyarakat karena pesan yang disampaikan bisa menjangkau banyak orang sekaligus dan didengarkan secara berulang. Itulah kenapa dalam sejarahnya radio juga pernah digunakan sebagai sarana propaganda atau penyebaran pengaruh terutama pada masa perang atau masa politik tertentu. Tapi tentu saja nih di era sekarang, radio lebih banyak dimanfaatkan untuk memberitakan informasi yang bermanfaat, hiburan, serta menjadi teman nih bagi para pendengarnya. Nah, dari obrolan singkat ini kita bisa melihat nih bahwa radio itu bukan hanya sekedar tempat memutar lagu, tapi dibalik dari siaran radio itu ternyata ada sejarah panjang nih, teknologi komunikasi, serta peran besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Semoga obrolan singkat di segmen Learning Journal hari ini bisa menambahkan wawasan kamu tentang dunia broadcasting. Aku, Sofa Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan di 105,3 FM Hitzone Radio, teman pikiran dan perasaanmu. Sampai jumpa di siaran berikutnya dan tetap stay tune di Hitzone Radio. Dadah, bye-bye.